Ya, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi kepada adik-adik semuanya yang ada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, Kak Paul di sini merasa bersyukur sekali karena kita semua dapat berjumpa kembali dalam sekolah minggu. Meskipun sekolah ini minggu ini masih dalam keadaan sekolah minggu virtual, tetapi Kak Paul percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai adik-adik semua di rumah adik-adik semua. Nah, saat ini Kak Paul tidak sendiri karena Kak Paul ditemani oleh dua orang kakak-kakak yang sangat cantik yang akan menemani Kak Paul untuk menemani adik-adik semuanya ada di rumah untuk sama-sama kita sekolah minggu online. Kak Paul akan menyapa. Yang pertama ada Kak Mimin, shalom Kak Mimin. Iya, yang kedua ada Kak Hesti, shalom, luar biasa. Nah, adik-adik semuanya di rumah harus semangat dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi adik-adik semuanya. Dan Kak Paul percaya bahwa adik-adik semua sudah siap untuk sama-sama kita akan sekolah minggu bersama. Untuk itu dengan penuh sukacita Kak Paul ajak adik semuanya, mari kita persiapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu baik bagi kita semua. Tuhan Yesus yang sudah menjaga adik-adik bersama kakak-kakak sepanjang seminggu ini sehingga kita semua masih ada sampai hari ini. Kita semua masih dikasih napas hidup, kita semua masih diberikan anggota tubuh yang lengkap, tangan yang masih lengkap, kaki, mata, mulut, semuanya masih dalam keadaan lengkap. Untuk itu Kak Paul ajak adik-adik semua, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan sama-sama kita angkat pujian Thank You God. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Katakan sama-sama. Thank you, God, for my hands and feet. Thank you, God, for my eyes to see. Thank you, God, for my mouth to see. Thank you, God, for everything. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Naikkan pujian sama-sama. Katakan sama-sama. Buka suara adik. Thank you, God, for my hands and feet. Thank you, God, for my eyes to see. Thank you, God, for my mouth to see. Thank you, God, for everything. Mari kita persiapkan hati kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang adik-adik di rumah boleh sama-sama lipat tangan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan Yesus bagi kami semua. Bagi adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang menyaksikan video virtual online ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi adik-adik maupun kakak-kakak yang saat ini ada di tempat ini. Berkatilah sekolah minggu kami ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami serahkan semua tangan kasih-Mu dan biarlah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami agar sekolah minggu kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demi nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Kayaknya Kak Paul di gereja belum dengar suara adik-adik di rumah. Boleh sekali lagi katakan sama-sama 1, 2, 3, shalom. Shalom. Luar biasa. Kayaknya adik-adik yang ada di jauh sana bisa suara sampai sini. Nah, dengan penuh sukacita kita sudah sama-sama siap untuk sama-sama puji nama Tuhan. Untuk itu Kak Paul ajak adik-adik semua yang mungkin saat ini Kak Paul sedang melihat, pasti sedang duduk. Boleh berdiri sebentar, kita sama-sama menyanyi puji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan bahwa bersama Tuhan Yesus kita akan sama-sama merasakan kasih-Nya. Mari angkat pujian ini bertemu dalam kasih-Nya. Yang di rumah boleh sama-sama ajak kawan, ajak bapak dan mama. Kita nyanyi pujian sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya. Katakan pujian ini. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam karunianya, bersuka cita semua.
Boleh sekali katakan lebih keras lagi adik-adik. Bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya. berkumpul dalam anugerahnya, Bersuka cita semua di dalam rumah. Suara ya, katakan sama-sama. saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Boleh sekali lagi bertemu dalam kasihnya. Suara adik-adik. Bertemu dalam kasihnya. Berkumpul dalam anugerahnya, Bersuka cita semua di dalam rumah. Katakan sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lanjut ya, kita dengar pujian berikutnya. Halo, halo. Sama-sama. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Suara adik-adik, katakan. halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Sama-sama ya. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan nama. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan. Boleh sekali lagi kita ngepujian ini. Halo, halo kawanku. Nyanyi dengan keras ya, sambil tepuk tangan. Ajak kawan. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Boleh lagi satu kali lagi. Halo, halo. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah. Yang di rumah tepuk tangan lebih keras. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Sama-sama ya. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Saling Menguatkan, saling mendoakan. Keluarga Allah. Puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang penuh sukacita kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena kita semua sudah tadi nyanyi 2 lagu sekaligus, Kapal tahu pasti adik-adik semua mungkin capek ya. Kalau gitu boleh duduk dulu, yang tadi sudah berdiri boleh silakan duduk. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik semuanya pasti sudah persiapkan Alkitabnya. Jadi adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya karena kita akan sama-sama bermazmur. Bagi adik-adik yang mungkin belum sempat atau belum tahu baca, boleh minta tolong kepada Bapak, Mama atau Kakak yang sedang menemani adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing. Untuk itu mari Kak Paul persilakan kepada Kakak Pierre yang akan menemani atau membantu adik-adik untuk sama-sama kita bermazmur kepada Tuhan. Baik adik-adik semua persiapkan adik-adik pun Alkitab karena kita akan membaca Mazmur. Bacaan Mazmur terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kakak ulangi lagi.
Bacaan Mazmur terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nanti kakak baca ayat yang ke-pertama dan adik-adik baca ayat yang kedua. Hingga sampai akhirnya ketong baca sama-sama. Ketong mulai Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ketong baca sama-sama. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, adik-adik, kita semua sudah sama-sama baca firman Tuhan. Nah, kita sudah sama-sama bermazmur. Untuk itu adik-adik, Alkitabnya boleh disimpan lagi. Kita akan sama-sama memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Untuk itu mari sama-sama sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyi lagu Bawalah Persembahanmu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambil memberi, adik-adik di rumah suaranya harus lebih keras. Nyanyi semua, sama-sama. Persembahanmu Ke dalam rumah Tuhan, terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa persembahan yang telah kita berikan berguna bagi pelayanan di mana saja, terutama di Gereja Tamariska. Nah, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kak Nova. Untuk itu adik-adik, mari persiapkan hati adik-adik, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nova dapat tetang di hati pikiran ketong semua dan ketong dapat melakukannya dalam kehidupan ketong hari lepas hari. Nah, sebelum kita membaca dan sama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian Kubuka Alkitab. Adik-adik semuanya yang sementara duduk di rumah, Kapolto pasti ada duduk nih. Boleh silakan berdiri lagi, kita nyanyi sambil gerakan. Nanti akan dibantu oleh Kak Nining dan juga Kak Histi. Sama-sama ya, suaranya adik-adik yang lebih keras. Sama-sama. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. sama-sama. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. lagi ya. Kubuka Alkitab dari awal, sama-sama. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwa. Berbuah, Berbuah,
berbuah, berbuah, Lebih besar lagi. berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik. Oke, tiba saatnya ketong akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, Kanova ajak adik-adik semua, mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua, terlebih lagi adik-adik yang ada di rumah. Biarlah kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan nanti Tuhan. Boleh kami lakukan nanti dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke. Nah, adik-adik di rumah ketemu punya pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayatnya yang pertama sampai ke ayatnya yang ke-28. Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Kalau adik-adik yang di rumah belum bisa baca, nanti boleh dengar kakak yang baca atau dengar Kanova baca dari sini ya. Kalau yang bisa baca boleh buka dia punya Alkitab dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Nanti sama-sama dan Kanova baca ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah
kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayahnya mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihat kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Oke, kata pembacaan firman Tuhan sampai di situ. Sebelum Kanova mulai bercerita kepada adik-adik, Kanova mau tanya di adik-adik dulu. Siapa di sini yang sayang dia pun bapa dan dia pun mama? Siapa di sini juga yang sayang dia pun kakak atau dia pun adik? Kira-kira kalau di rumah bapak dan mama selalu marah-marah, selalu suruh belajar terus, atau suruh tidur siang terus, jadi bapak dan mama ini selalu marah-marah adik-adik, kira-kira adik-adik dong masih mau tetap sayang bapak dan mama kosong deh. Kalau atau ini kakak di rumah sering suruh-suruh nih perintah-perintah, tolong lo ambil ini tolong do, atau suka cubit-cubit adik-adik dong. Kira-kira adik-adik dong tetap sayang kakak kosong deh om. Nah ini hari Kanova mau ajak adik-adik semua di rumah untuk ketong sama-sama mau belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang tadi ketong baca sama-sama dan firmannya itu Yusuf. Nah, ada yang tahu kok siapa itu Yusuf? Nah, Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub tuh punya 12 anak. Dia anak tuh banyak, ada 12 orang. Terus Yusuf ini anak ke-11 dari 12 bersaudara. Nah, Yusuf ini paling sekali disayang oleh Bapak Yakub. Bahkan Bapak Yakub pernah buat kasih Yusuf sebuah baju yang sangat indah. Jadi karena itu, nah Yusuf pun saudara-saudara nih, dia pun kakak dong nih, son suka don Yusuf karena ini Bapak Yakub nih paling sayang dengan Yusuf. Karena dong son suka dengan Yusuf, dong pernah melakukan sebuah rencana untuk nih kasih bunuh Yusuf. Dong pernah mau bunuh Yusuf, tapi dong pikir-pikir, jangan, itu ketong saudara. Jadi dong jadi bunuh Yusuf. Tapi dong buanglah Yusuf di dalam sumur. Di dalam satu sumur, itu sumur tuh masih kering, tapi dong buang Yusuf di dalam. Terus jadi le, dong buang habis dong tarik kembali Yusuf, dong jual Yusuf le. Dong jual Yusuf 2 kali untuk jadi budak. Nah pas dong jual Yusuf untuk yang kedua kalinya di orang Mesir, dia nama Potifar. Nah ketika Yusuf dijual di Potifar istrinya suruh Yusuf buat jahat. Tapi Yusuf menolak, dia mau buat jahat. Akhirnya Potifar istri ini tuduh Yusuf nih ada buat jahat dan dia. Akhirnya dong tangkap dia dan kasih masuk dia di dalam penjara. Nah pas dalam penjara Yusuf ini punya bakat untuk menafsirkan mimpi. Jadi dia nih tafsir orang pemimpi yaitu juru roti dan juru minum. Nah ketika dia tafsir ini orang pemimpi,
Akhirnya Firaun dengar itu berita. Pas Firaun dengar itu berita, Firaun suruh panggil Yusuf. Karena baru-baru tuh ini Firaun tuh ini dia mimpi kalau ada tujuh lembu yang gemuk dengan yang kurus. Akhirnya Yusuf menafsirkan itu mimpi bahwa di Mesir akan terjadi 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Nah, karena ini Yusuf pertolongan itu, akhirnya raja orang Mesir yaitu Firaun angkat Yusuf untuk menjadi orang besar kedua di Mesir. Jadi setelah Firaun atau raja orang Mesir, di bawah dia tuh ada Yusuf. Jadi Yusuf tuh penguasa juga, salah satu penguasa di Mesir. Akhirnya selanjutnya kira-kira kalau Yusuf nih ketemu dan dia saudara-saudara, kira-kira dia benci kosong dia saudara-saudara. Pada dia saudara nih pernah mau bunuh dia, buang dia, bahkan jual dia jadi budak. Kira-kira kalau adik-adik di posisinya Yusuf, adik-adik dong tetap sayang dan dia saudara tetap sayang dan kakak kok dan adik kok, atau mau bunuh balik. Nah, selanjutnya ini nanti Kak Nova ada mau kasih tunjuk adik-adik sebuah video. Itu video tuh cerita katong punya pembacaan Alkitab. Nah, di itu video nanti adik-adik dong bisa lihat apakah kira-kira Yusuf nih kasih ampun dia punya saudara kosong dia. Oke, selanjutnya silakan menonton dia punya video adik-adik. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup
melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Oke, katong sudah nonton sama-sama dia punya video. Nah, dalam itu video tadi, apa yang terjadi? Yusuf kasih maaf dia saudara Kosonde. Kasih maaf. Dia saudara Yusuf ini kasih maaf dia saudara-saudara, walaupun pada awalnya Yusuf pas lihat dia saudara-saudara dia merasa sedih. Dia sedih karena dia harus ingat kembali kejadian dulu yang dia punya saudara-saudara dong lakukan pada dia pun diri. Tapi tetap Yusuf mau kasih maaf dia pun saudara-saudara toh. Sama juga dalam kata pembacaan dalam ini hari dalam kata pembacaan kalau Yusuf nih tetap kasih maaf dia punya saudara-saudara. Bahkan Yusuf kasih tahu di saudara-saudara bahwa dia ada di tanah Mesir tuh bukan karena dia saudara-saudara yang jual, tapi memang itu adalah karya Allah dalam dia punya kehidupan untuk menempatkan dia di tanah Mesir. Jadi dia sendiri pernah dia menganggap bahwa dia bukan dia saudara-saudara lah yang buat dia ada di tanah Mesir. Nah, Kanova mau ajak adik-adik semua di rumah untuk kita sama-sama belajar dari ini Yusuf. Bahwa Yusuf bisa mengampuni dia punya saudara-saudara. Dia bisa mengasihi dia punya saudara-saudara walaupun dia saudara-saudara ini buat jahat. Nah, tadi di awal Kanova mau tanya tadi toh, tetap ada sayang ini adik-adik di rumah sayang bapak dan mama Kosonde, sayang sayang kakak dan adik Kosonde sayang. Tapi kalau dong buat di adik-adik selalu marah-marah, selalu cubit, selalu pukul, masih tetap sayang Kosonde. Nah, kita belajar dari Yusuf, mereka sama-sama belajar dari Yusuf bahwa Yusuf walaupun dia saudara-saudara sebuah jahat di dia tetap mau sayang. Dia tetap sayang dia punya keluarga, dia tetap sayang dia punya bapak dan mama, dia tetap sayang dia punya kakak-kakak. Karena Yusuf menganggap bahwa dia punya keluarga adalah segalanya untuk dia. Yusuf menganggap bahwa dia punya keluarga itu berharga. Ketonju harus begitu, ketonju harus sayang ketompunya keluarga. Karena ketompu keluarga adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Karena tanpa keluarga, ketong sonde ada. Tanpa adanya mama dan bapa, ketong sonde lahir di ini dunia. Tanpa adanya kakak, ketong sonde akan ada juga sebagai adik kan. Jadi karena itu, Kanova ajak adik-adik semua di rumah untuk ketong selalu sayang ketong punya bapak, mama, kakak, dan adik. Kalau misalkan di rumah
Bapak dan Mama selalu marah-marah. Belajar, jangan malas, harus belajar. Ini hari ada mau ujian nih, harus belajar. Kalau belajar nanti Bapak pukul. Nah, kira-kira dalam hati Kermano bilang, Bapak nih selalu marah-marah terus selalu pukul-pukul beta terus suruh beta belajar terus Jangan tapi ketong harus mau tetap sayang ketong punya Bapak atau ketong punya Mama. Karena kayak Yusuf tadi, walaupun dia sudah dijahati oleh dia pun saudara, dia selalu lihat dia pun sisi positif. Dia selalu lihat dia pun sisi baik. Bahwa dia berpikir bahwa itu semua bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan sudah merencanakan itu semua supaya dia mendahului dia pun keluarga. Begitu juga dengan katong punya orang tua, kalau katong kena marah, kalau katong kena pukul, katong harus coba berpikir, mungkin Bapak dan Mama nih mau beta jadi anak yang pintar. Bapak dan Mama nih mau beta jadi anak yang lebih baik lagi. Karena itu kalau katong misalkan Bapak dan Mama selalu suruh belajar, katong harus mau belajar supaya katong menjadi anak yang pintar, supaya katong bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Kayak misalkan lagi kalau seandainya Bapak dan Mama nih suruh jangan makan gula-gula. Adik-adik dong pingin mati makan gula-gula nih, makan gula banyak. Terus Bapak dan Mama marah. Sambil makan gula-gula banyak-banyak. Terus adik-adik dong marah. Beta mau makan gula-gula, mau makan gula-gula Bapak. Tapi Bapak dan Mama bilang jangan makan gula banyak-banyak. Nah itu bukan karena Bapak dan Mama sudah sayang di adik-adik. Tapi Bapak dan Mama mau supaya adik-adik dong gigi itu jangan rusak. Nah habis makan gula-gula harus ingat sikat gigi supaya ketong gigi itu jangan rusak. Kalau gigi rusak nanti ketong sendiri lah yang sakit gigi. Akhirnya menangis. Nah karena itu jadi ingatlah adik-adik bahwa kalau Bapak dan Mama suruh atau perintah, pasti itu semua demi ketong pun kebaikan. Jadi ketong harus selalu berpikir bahwa itu Mama dan Bapak suruh tuh supaya itu demi beta punya kebaikan, bukan supaya beta tambah sondek baik, tapi beta harus menjadi anak yang lebih baik. Nah terus kalau ketong masih punya waktu sama-sama dan orang tua, ketong harus selalu mau habiskan ketong waktu dengan ketong keluarga. Jangan kok di rumah ini kalau Mama dan Bapak ada, tapi adik-adik ada duduk bercerita, adik-adik dong pergi di tempat lain, terus ambil HP main game. Atau ambil HP nonton YouTube atau nonton TV. Semua ikut bercerita sama-sama dengan orang tua. Jangan ketong selagi ketong punya waktu dengan ketong pun keluarga, ketong harus manfaatkan itu semua. Dan daripada nanti pas Mama dan Bapak sibuk, kerja, soalnya ada waktu lah sama-sama dan adik, nanti adik-adik dong berpikir bahwa Bapak dan Mama ini peduli dan beta Padahal sonde Bapak dan Mama sibuk, ada kerja. Nah karena itu kalau ada waktu sama-sama dengan orang tua, masih ada waktu sama-sama dan kakak dan adik, pergunakan itu waktu dengan baik supaya ketong selalu saling akrab dalam keluarga. Nah kalau adik-adik sekarang ada dengar firman Tuhan, ada dengar cerita sekolah minggu saat ini, ada sama-sama dan Bapak dan Mama atau dan kakak atau dan adik, mari ketong sama-sama di Bapak dan Mama, peluk Bapak dan Mama, bilang Bapak Mama beta sayang Bapak dan Mama. Atau ada kakak dan adik di situ juga bilang kakak adik beta sayang kakak dan adik. Dan jangan lupa ketong selalu harus berdoa pi Tuhan Yesus bahwa ini untuk melindungi ketong keluarga, dan juga selalu bersyukur bahwa ketong sampai saat ini masih Tuhan berikan ketong keluarga yang lengkap. Oke. Kanova pun cerita sampai hari ini sampai sini jangan lupa ketong harus selalu mau mengasihi ketong keluarga dan selalu sayang ketong keluarga. Sebelum mengakhiri Kanova pun cerita ini hari, Kanova sekali lagi ajak adik-adik semua di rumah untuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati itu semua, biarlah kami selalu mengasihi orang tua kami, Bapa, Mama, kakak maupun adik, biarlah kami selalu saling menyayangi satu sama lain Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau boleh memberkati setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Pasti diberkati ya kan? Nah, adik-adik semuanya tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nova. Nah, firman Tuhannya sangat bagus sekali karena berhubungan dengan keluarga.
Adik-adik semuanya, Kak Paul percaya bahwa adik-adik semuanya pasti saling mengasihi. Mengasihi Bapak, mengasihi Mama, mengasihi kakak adik, mengasihi sebuah keluarga kita semua. Untuk itu, dengan penuh sukacita kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan sama-sama kita angkat pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik-adik semuanya, mari sama-sama kita menyanyi sambil tepuk tangan. Sama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dan perlindungan-Mu buat kami sampai saat ini. Kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati itu semua dan biarlah nama-Mu saja yang selalu dipuji dan dipermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh menjaga adik-adik semua di rumah dalam kesehatan mereka, dalam sekolah mereka Tuhan. Yang saat ini mungkin ada sedang mengikuti ujian, kiranya Engkau boleh memberkati mereka, biarlah mereka boleh memperoleh hasil ujian yang terbaik dan boleh membanggakan kedua orang tua dan terlebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kiranya Engkau boleh mengumpulkan kami kembali pada sekolah minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami boleh datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.